Sebelum manusia mengenal dirinya, sebelum ada kata sains, agama, atau peradaban, alam telah berbicara dalam bahasa yang lebih tua dari segalanya, bahasa perubahan. Setiap daun yang gugur, setiap ombak yang pecah, setiap kelahiran dan kematian yang silih berganti, semuanya menyanyikan satu lagu yang sama, bahwa kehidupan tidak pernah diam. Namun selama berabad-abad, manusia memilih untuk tidak mendengarnya. Kita mengira alam adalah sesuatu yang tetap, bahwa segala makhluk telah diciptakan sempurna dan beku di tempatnya. Kita hidup di dunia yang tertata rapi, hingga seorang pria datang dan menyalakan api kecil di tengah kegelapan keyakinan itu. Namanya Charles Robert Darwin. Ia bukan seorang nabi, bukan pula seorang pemberontak, melainkan seorang pengamat sunyi, yang berani menatap dunia dengan mata yang tak mau menerima dogma. Dari perjalanan di atas kapal kecil bernama Beagle, hingga lembar demi lembar catatan yang ia tulis dengan tangan gemetar, Darwin menemukan sesuatu yang lebih dahsyat daripada penemuan apapun, bahwa kehidupan itu sendiri berevolusi. Ia melihat dunia bukan sebagai ciptaan yang selesai, tetapi sebagai karya yang terus menulis dirinya sendiri, bahwa setiap spesies adalah kalimat dalam buku alam, dan waktu adalah pena yang menulisnya. Karyanya, On the Origin of Species, bukan sekadar buku. Ia adalah ledakan pemikiran yang mengguncang dasar cara manusia memandang dirinya. Ia meruntuhkan dinding antara yang suci dan yang ilmiah, antara penciptaan dan proses, antara ketetapan dan perubahan. Dan sejak hari itu, manusia tidak lagi bisa melihat seekor burung, sehelai rumput, atau bahkan dirinya sendiri dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Karena di balik setiap napas, setiap bentuk kehidupan, terdapat kisah panjang miliaran tahun tentang perjuangan, keberuntungan, dan keindahan tanpa rencana. Ini adalah kisah tentang alam yang berbicara, dan tentang manusia yang akhirnya berani mendengarkannya. Charles Darwin lahir tahun 1809. Sejak dini, dia sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan terhadap alam. Kegagalannya di bidang kedokteran dan teologi justru mendorongnya ke jalan yang ditakdirkan. Pada tahun 1831, di usia 22 tahun, ia memulai perjalanan yang akan membentuk sejarah. Bergabung sebagai naturalis di kapal HMS Beagle, misinya adalah mendokumentasikan geografi, flora, dan fauna. 5 tahun pelayaran itu adalah laboratorium terbuka terbesar di dunia. Di Amerika Selatan, ia menemukan fosil raksasa, makhluk yang kini punah, namun memiliki kemiripan mencolok dengan hewan modern di wilayah yang sama. Mengapa? Puncaknya adalah di Kepulauan Galapagos. Darwin melihat fenomena yang membingungkan. Kura-kura dengan bentuk tempurung yang berbeda di setiap pulau. Burung finch dari satu genus, namun paruhnya bervariasi secara ekstrim. Apakah Tuhan menciptakan 13 jenis finch secara terpisah untuk setiap pulau? Atau apakah nenek moyang mereka hanya satu, yang kemudian berubah seiring waktu untuk menyesuaikan diri dengan makanan spesifik di pulau mereka? Pertanyaan inilah yang menjadi benih revolusi evolusioner. Sekembalinya ke Inggris, Darwin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merenungkan koleksinya. Teorinya tidak lahir dalam sekejap. Ia adalah akumulasi dari keraguan, observasi yang cermat, dan ketekunan yang sunyi. Darwin memahami bahwa untuk menjelaskan evolusi, ia harus terlebih dahulu membuktikan adanya variasi, bahwa dalam setiap spesies dan individu tidaklah identik. Ada perbedaan halus yang muncul di antara mereka, entah pada warna bulu, bentuk paruh, ukuran tubuh, atau perilaku. Inilah dasar bagi perubahan. Tanpa variasi, tidak akan ada sesuatu yang bisa dipilih oleh alam. Ia mendedikasikan bab-bab awal The Origin of Species untuk menguraikan hal ini, memulai dari sesuatu yang paling akrab bagi pembaca zamannya, domestikasi. Dunia abad ke-19 dipenuhi dengan peternak, penanam, dan penggemar merpati yang memahami bahwa manusia dapat membentuk makhluk hidup sesuai keinginannya. Darwin mempelajari dengan teliti para peternak merpati di London, sebuah hobi populer kala itu. Ia menemukan bahwa melalui seleksi buatan, manusia dapat mengarahkan jalannya perubahan. Dengan memilih merpati yang berleher lebih panjang, berbulu lebih lebat,
atau memiliki bentuk paruh tertentu, generasi demi generasi lahirlah ras-ras baru yang luar biasa beragam, meski semuanya berasal dari satu nenek moyang yang sama, Columba livia, merpati liar batu. Darwin pernah menulis, dalam setiap kasus, variasi besar dalam sifat-sifat yang paling sepele sekalipun sangat penting bagi manusia. Sebaliknya, variasi yang tidak berguna atau merugikan akan disingkirkan. Kutipan ini sederhana, namun revolusioner. Ia mengandung prinsip universal yang kemudian dikenal sebagai seleksi alam. Jika manusia, dengan akal, niat, dan waktu yang terbatas, dapat menghasilkan begitu banyak perubahan dalam waktu singkat, maka bayangkanlah alam yang bekerja tanpa tujuan namun berlangsung selama jutaan tahun. Bukankah ia dapat menghasilkan transformasi yang jauh lebih besar? Disinilah letak kejeniusan konseptual Darwin. Ia melihat bahwa variasi bukan sekedar kebetulan kecil, tetapi bahan mentah bagi evolusi. Alam, dalam pandangannya, tidak menciptakan sifat baru karena kebutuhan. Ia hanya memilih dari variasi yang sudah ada. Setiap populasi, dari tumbuhan hingga hewan, adalah laboratorium alami yang terus-menerus menghasilkan kemungkinan. Sebagian sifat menguntungkan, sebagian merugikan, sebagian netral. Namun dalam pergulatan hidup, dalam kompetisi, kelaparan, atau perubahan lingkungan, hanya sifat yang paling sesuai yang bertahan dan diwariskan. Inilah kunci yang memisahkan teori Darwin dari para pendahulunya, seperti Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck percaya bahwa makhluk hidup berubah karena kebutuhan, bahwa jerapah memanjangkan lehernya karena sering menjangkau daun di dahan tinggi. Darwin menolak pandangan itu. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak diarahkan oleh kebutuhan, melainkan disaring oleh konsekuensi. Alam bukanlah guru yang memberi pelajaran, melainkan hakim yang tanpa belas kasihan menghapus yang tak mampu beradaptasi. Darwin menyadari, konsep variasi ini tampak sepele di permukaan, namun ia merupakan pondasi dari seluruh teori evolusi. Sebab tanpa variasi, tidak ada perbedaan. Tanpa perbedaan, tidak ada seleksi. Dan tanpa seleksi, kehidupan akan stagnan. Tanpa arah, tanpa dinamika, dan tanpa evolusi. Untuk menjelaskan mengapa beberapa variasi bertahan dan yang lain hilang, Darwin meminjam sebuah gagasan dari dunia ekonomi. Gagasan yang mengguncang pikirannya saat membacanya. Teori potensi reproduksi eksponensial dari Thomas Malthus. Malthus menulis tentang manusia, tentang bagaimana populasi tumbuh jauh lebih cepat daripada sumber daya yang tersedia. Dan dari situ lahirlah konflik, kelaparan, dan penderitaan. Darwin melihat refleksi hukum itu di seluruh alam. Ia sadar, hukum kelangkaan dan kompetisi itu tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga pada setiap makhluk hidup di bumi. Setiap makhluk, tanpa terkecuali, memiliki daya reproduksi yang luar biasa. Seekor ikan dapat melepaskan ribuan telur. Tumbuhan menghasilkan jutaan biji. Bahkan makhluk yang bereproduksi lambat seperti gajah pun, bila semua keturunannya bertahan, maka akan menutupi bumi hanya dalam beberapa abad. Namun kenyataannya, bumi tidak pernah tertutupi oleh satu spesies saja. Mengapa? Karena di balik keindahan alam, tersembunyi sebuah mekanisme kejam namun teratur, yaitu perjuangan untuk bertahan hidup, struggle for existence. Perjuangan ini adalah fondasi tak terlihat dari kehidupan. Ia bukan hanya pertarungan antara singa dan zebra, antara elang dan kelinci. Ia adalah perang yang lebih halus dan lebih senyap. Pertempuran di antara tumbuhan yang berebut sinar matahari, di antara burung-burung yang bersaing membangun sarang di dahan yang sama, bahkan di antara sesama individu dalam spesies yang identik, yang berjuang untuk remah kecil makanan, tempat berlindung, atau kesempatan berkembang biak. Dalam bukunya The Origin of Species, Charles Darwin menulis, perjuangan untuk bertahan hidup adalah doktrin Malthus yang diterapkan dengan kekuatan berlipat ganda pada seluruh kerajaan hewan dan tumbuhan. Dalam satu kalimat ini, Darwin menegaskan pandangan barunya tentang alam, bahwa kehidupan bukanlah taman damai ciptaan romantisme, tetapi arena seleksi tanpa belas kasihan. Tidak ada tempat bagi sentimentalitas, tidak ada ruang untuk kebetulan yang tak berarti. Segalanya tunduk pada satu hukum, yang paling mampu beradaptasi akan bertahan. Namun perjuangan ini bukan sekedar tentang kekerasan fisik. Ia juga bisa berupa kompetisi halus. Seberapa efisien seekor tumbuhan menyerap air, seberapa cepat seekor burung menemukan pasangan,
atau seberapa pandai seekor serangga bersembunyi dari predatornya. Dalam dunia yang tampak damai, sebenarnya setiap makhluk hidup di tepi kelangsungan, setiap hari dan setiap detik. Darwin mengubah cara manusia memandang alam. Sebelumnya, banyak orang melihat kehidupan sebagai ciptaan yang tetap dan sempurna. Kini, melalui lensa perjuangan ini, alam tampak sebagai proses dinamis yang tanpa akhir, di mana setiap bentuk kehidupan adalah hasil dari seleksi panjang, dan setiap kegagalan berarti lenyap dari sejarah selamanya. Di tengah perjuangan itu, yang bertahan bukanlah yang terkuat secara mutlak, melainkan yang memiliki keunggulan kecil, perbedaan halus yang memberi peluang hidup lebih tinggi. Seekor rusa dengan pendengaran lebih tajam, seekor serigala dengan insting lebih cepat, atau seekor burung dengan paruh sedikit lebih kuat. Perbedaan sekecil itu bisa menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Inilah hukum alam yang kejam, namun adil dalam logika evolusinya. Di bawah ketenangan hutan, di balik gemericik sungai, di dalam keheningan malam, alam bekerja, memilih, menghapus, dan membentuk ulang kehidupan tanpa henti. Sebuah simfoni keindahan dan kekejaman, di mana keberlanjutan adalah hadiah bagi mereka yang sanggup menyesuaikan diri. Inilah konsep mahakarya Darwin, seleksi alam, natural selection. Sebuah gagasan sederhana, namun cukup kuat untuk mengguncang fondasi cara manusia memandang dirinya sendiri. Dalam dunia yang penuh variasi dan perjuangan, alam bertindak bukan sebagai perancang, melainkan sebagai penyaring. Kekuatan tanpa wajah, tanpa tujuan, namun tak pernah keliru dalam tugasnya, yaitu menyingkirkan yang tak mampu bertahan dan membiarkan yang paling sesuai untuk terus hidup. Dalam populasi yang berjuang keras ini, alam bekerja dengan ketelitian yang tak terbayangkan. Ia bukan makhluk sadar, bukan kekuatan dengan niat atau arah tertentu, tetapi hukum yang bekerja seperti gravitasi, diam, konstan, dan mutlak. Setiap individu membawa variasi kecil, entah warna bulu, bentuk sayap, panjang paruh, atau cara beradaptasi terhadap suhu dan makanan. Sebagian dari variasi itu kebetulan memberi keuntungan, sekecil apapun. Seekor kelinci dengan bulu lebih pucat mungkin lebih sulit dilihat di salju. Seekor burung dengan paruh sedikit lebih panjang bisa menjangkau serangga yang tak bisa dijangkau oleh yang lain. Individu dengan keunggulan kecil ini memiliki peluang bertahan hidup dan berkembang biak yang sedikit lebih tinggi. Namun keunggulan ini bukanlah sebuah lompatan besar, bukan mutasi ajaib atau perubahan mendadak. Ia hanyalah margin kemenangan dalam lotre kehidupan, keunggulan tipis yang menentukan garis batas antara hidup dan mati. Dalam waktu singkat, perbedaan itu tampak sepele, tetapi dalam skala waktu geologis, ratusan ribu, bahkan jutaan tahun, keunggulan kecil ini terakumulasi, diwariskan, dan diperkuat di setiap generasi. Dan perlahan, tanpa disadari siapapun, bentuk kehidupan berubah. Spesies lama lenyap, dan spesies baru lahir dari rahim waktu. Darwin menekankan bahwa perubahan ini bertahap dan tak terdeteksi dalam rentang kehidupan manusia. Tidak ada loncatan ajaib dan tidak ada penciptaan mendadak. Evolusi berjalan seperti aliran sungai yang sabar, mengikis, membentuk, dan menatah batu kehidupan hingga lahirlah bentuk-bentuk baru yang menakjubkan. Dalam pandangan Darwin, alam adalah pemahat abadi, dan kehidupan adalah patungnya. Setiap guratan waktu menajamkan bentuk, setiap generasi memperhalus lekuknya, dan setiap kegagalan dihapus tanpa bekas oleh tangan tak terlihat dari seleksi alam. Inilah pemahaman yang revolusioner dan menantang keyakinan lama manusia, bahwa alam tidak bergerak menuju kesempurnaan, tidak mengejar cita-cita moral dan tidak memiliki arah spiritual. Ia hanya bergerak menuju kesesuaian lokal, keseimbangan antara makhluk dan lingkungannya, antara kebutuhan dan sumber daya, antara bentuk dan fungsi. Seekor ikan di dasar laut, seekor burung di puncak gunung, dan seekor serangga di dalam bunga, semuanya adalah hasil dari proses tanpa tujuan, namun menghasilkan harmoni yang tampak dirancang dengan cermat. Darwin menulis bahwa setiap spesies adalah buku terbuka tentang sejarah bumi, ditulis oleh waktu dan disunting oleh seleksi alam. Tidak ada makhluk yang tetap. Setiap kehidupan adalah percobaan yang terus berubah. Dan dari proses panjang inilah lahir semua keragaman di bumi, dari kupu-kupu yang indah hingga manusia yang berpikir. Seleksi alam bukan hanya teori biologis, ia adalah metafora besar tentang eksistensi, bahwa kehidupan bukanlah hasil dari kesempurnaan,
melainkan hasil dari kemampuan untuk bertahan dalam ketidaksempurnaan. Alam tidak memilih yang terbaik secara absolut, tetapi yang paling sesuai dengan tantangan zamannya. Dan dalam kesesuaian itulah kehidupan menemukan jalannya. Darwin menyadari bahwa sebuah teori sebesar ini, teori yang menantang cara manusia memahami kehidupan itu sendiri, membutuhkan bukti yang luar biasa. Ia tahu, tanpa pijakan empiris, ide seagung apapun akan rapuh di hadapan keraguan. Maka ia menelusuri bumi, memeriksa gunung, menggali fosil, dan menatap peta dunia, seperti seorang detektif yang sedang mencari jejak masa lalu. Bukti itu, katanya, terletak pada 4 pilar besar alam, yaitu geologi, biogeografi, morfologi, dan embriologi. Dua yang pertama, geologi dan biogeografi, memberinya dasar paling kuat untuk menunjukkan bahwa kehidupan memang berubah seiring berjalannya waktu. Darwin tidak buta terhadap kelemahan teorinya. Ia secara jujur mengakui apa yang ia sebut sebagai the most obvious and gravest objection, keberadaan celah besar dalam catatan fosil. Mengapa setiap formasi geologis dan setiap strata tidak penuh dengan rantai perantara? Pertanyaan itu adalah luka terbuka bagi teorinya. Namun Darwin menjawabnya dengan kejernihan seorang ilmuwan sejati. Rekaman bumi itu sendiri tidak sempurna. Fosilisasi bukanlah proses yang mudah. Hanya sebagian kecil makhluk hidup yang pernah mati dalam kondisi ideal untuk menjadi fosil. Sebagian besar jasad hancur sebelum sempat membatu, tertelan lautan, atau terhapus oleh waktu. Namun dari serpihan yang tersisa, pola besar mulai tampak. Fosil-fosil menunjukkan urutan kronologis yang konsisten. Ikan mendahului amfibi, amfibi mendahului reptil, dan reptil mendahului mamalia. Setiap lapisan bumi adalah halaman dari buku sejarah kehidupan. Dan meski beberapa halamannya hilang, cerita besarnya tetap terbaca. Kehidupan berubah, berkembang dan bertransformasi dari bentuk sederhana menuju kompleksitas yang tak terbayangkan. Darwin menyebut fosil-fosil itu sebagai arsip alam dan catatan bisu dari waktu yang tak terhingga. Ia melihat pada setiap tulang dan cangkang bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi jejak proses evolusi yang sedang berlangsung. Bagi Darwin, gunung-gunung bukan hanya batu. Mereka adalah monumen waktu, saksi dari perjuangan, kelahiran dan kepunahan yang membentuk dunia. Setelah menatap masa lalu melalui batu, Darwin mengalihkan pandangannya ke ruang, ke peta kehidupan di muka bumi. Ia menemukan bahwa spesies yang hidup berdekatan secara geografis seringkali lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan spesies di tempat yang jauh, bahkan jika lingkungan mereka serupa. Fenomena ini yang tampak sederhana menjadi petunjuk penting tentang asal-usul bersama. Contoh paling terkenal datang dari Kepulauan Galapagos. Pulau-pulau itu terpencil di Samudra Pasifik, memiliki flora dan fauna yang menakjubkan. Setiap pulau dihuni oleh makhluk yang mirip, namun ada perbedaan halus. Burung finch dengan paruh yang bervariasi, kura-kura raksasa dengan bentuk cangkang berbeda, dan iguana laut yang tak ditemukan di tempat lain. Dan yang paling menarik, spesies di Galapagos lebih mirip dengan hewan di daratan Amerika Selatan dibandingkan dengan hewan dari pulau-pulau tropis lain yang serupa. Mengapa? Karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama, kemungkinan besar datang dari daratan terdekat, lalu terisolasi di pulau-pulau berbeda dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya masing-masing. Setiap pulau menjadi laboratorium evolusi alami, di mana seleksi alam bereksperimen dengan bentuk kehidupan, menghasilkan variasi yang unik dari satu asal yang sama. Dalam pandangan Darwin, peta dunia adalah catatan migrasi kehidupan, bukan catatan penciptaan yang terpisah, tetapi jejak dari satu kisah besar tentang penyebaran dan transformasi. Jika fosil dan distribusi geografis menunjukkan perubahan dalam ruang dan waktu, maka homologi dan embriologi menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kesatuan tersembunyi di balik keragaman kehidupan. Disinilah Darwin menemukan bukti paling puitis dan filosofis. Homologi. Lihatlah anatomi makhluk hidup di bumi. Tulang lengan manusia, sirip paus, kaki kucing dan sayap kelelawar. Semuanya tampak berbeda dalam fungsi, namun sama dalam struktur dasar. Tulang bahu, lengan atas, tulang penghubung dan jari, semuanya tersusun dalam pola yang serupa.
hanya dimodifikasi oleh seleksi alam untuk keperluan yang berbeda, menggenggam, berenang, berjalan, atau terbang. Ini bukan kebetulan, melainkan jejak arsitektur yang diwariskan dari nenek moyang yang sama. Bagi Darwin, kesamaan ini tidak dapat dijelaskan oleh penciptaan independen. Ia hanya masuk akal jika semua makhluk itu berasal dari sumber yang sama, lalu menyesuaikan diri melalui waktu. Homologi adalah puisi biologis tentang kesatuan di balik perbedaan, harmoni antara bentuk dan fungsi yang diukir oleh waktu dan kebutuhan. Namun bukti yang paling menyentuh bagi Darwin datang dari embriologi, dari tahap awal kehidupan itu sendiri. Ketika ia mempelajari embrio ikan, ayam, dan manusia, ia melihat kesamaan yang luar biasa. Di tahap awal, embrio semua spesies tampak hampir identik, memiliki ekor kecil, insang semu, dan bentuk tubuh yang serupa. Baru setelah beberapa minggu, mereka mulai menyimpang menjadi bentuk khas spesies masing-masing. Darwin melihat hal ini sebagai jejak nenek moyang bersama yang masih terukir di dalam tubuh setiap makhluk. Semakin awal tahap perkembangan yang kita amati, semakin jelas keterkaitan itu tampak. Setiap embrio adalah seperti jendela kecil menuju masa lalu evolusi, memperlihatkan tahapan yang dilalui oleh nenek moyang purba kita sebelum berubah menjadi bentuk modernnya. Di titik inilah Darwin menyusun metafora terbesarnya, yaitu pohon kehidupan. Sebuah pohon raksasa yang akarnya menjalar ke masa lalu purba, batangnya menanjak melalui waktu, dan cabang-cabangnya menjelma menjadi jutaan spesies di bumi. Kita semua, manusia, burung, ikan, dan serangga, adalah ranting-ranting dari pohon yang sama dan tumbuh dari akar kehidupan yang satu. Dan disitulah keagungan teori ini. Bukan hanya tentang sains, tetapi tentang pemahaman mendalam bahwa seluruh kehidupan saling terhubung. Bahwa di balik setiap perbedaan ada kesatuan. Di balik setiap bentuk ada sejarah yang sama. Dan di balik setiap kehidupan ada bisikan masa lalu yang tak pernah padam. Dari hukum fisika hingga biologi, alam semesta bekerja melalui prinsip-prinsip yang sederhana, namun memiliki implikasi yang paling kompleks dan indah. Di setiap butiran debu, di setiap sel yang berdenyut, dan di setiap bintang yang terbakar di kejauhan, ada hukum keteraturan yang sama, yaitu keseimbangan antara kebetulan dan ketetapan. Kisah Darwin dan The Origin of Species bukan sekedar sejarah ilmiah, melainkan kisah tentang keberanian manusia untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Darwin tidak menulis tentang Tuhan, tetapi ia menulis tentang ciptaannya dengan cara yang baru, dengan mata seorang pengamat, bukan pemuja, dengan pena seorang penyelidik, bukan pengkhotbah. Ia membuka tirai misteri kehidupan dan menunjukkan bahwa keindahan tidak selalu lahir dari kesempurnaan, tetapi dari perjuangan panjang tanpa akhir. Teori seleksi alam bukan hanya tentang biologi. Ia adalah cermin bagi eksistensi manusia, bahwa kehidupan ini bukan milik yang terkuat atau tercerdas, tetapi milik mereka yang mampu beradaptasi, yang sanggup berubah, dan yang bisa menyesuaikan diri ketika dunia bergeser. Disinilah kebijaksanaan alam berbicara lebih dalam dari 1000 kitab, bahwa kelangsungan hidup bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab. Kita hidup di pohon kehidupan yang sama yang pertama kali dibayangkan oleh Darwin. Setiap cabang, setiap ranting, dan setiap daun adalah representasi dari miliaran kisah perjuangan, kebetulan, dan adaptasi. Kita bukanlah penguasa pohon itu. Kita adalah bagian dari jaringannya yang rumit. Dalam setiap nafas yang kita hirup, dalam setiap makanan yang kita konsumsi, dan dalam setiap langkah di tanah bumi ini, kita terhubung dengan sejarah kehidupan yang telah berjalan selama lebih dari 3 miliar tahun. Namun kini dalam zaman modern yang penuh ambisi dan eksploitasi, manusia telah mulai memotong cabang dari pohon yang menaunginya sendiri. Hutan dibakar, lautan diracuni, udara dikotori. Seolah-olah kita lupa bahwa yang kita lukai bukan hanya planet ini, tapi juga masa depan spesies kita sendiri. Evolusi memberi kita akal, tetapi alam menunggu untuk melihat. Apakah akal itu akan menjadi alat kebijaksanaan atau pedang yang menebas akar keberadaan kita? The Origin of Species adalah panggilan, bukan sekedar bacaan. Ia mengingatkan kita bahwa memahami alam bukan untuk menaklukkannya, melainkan untuk hidup selaras dengannya. Setiap spesies yang punah, setiap ekosistem yang rusak, adalah ayat yang hilang dari kitab kehidupan,
dan ayat yang mungkin tak akan pernah bisa ditulis ulang. Kita tidak perlu menjadi ilmuwan untuk merasakan pesan ini. Kita hanya perlu menjadi manusia yang sadar bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah hasil dari rantai panjang keberuntungan dan perjuangan. Bahwa di balik setiap keindahan ada penderitaan, dan di balik setiap pencapaian ada seleksi yang tak terlihat. Maka tugas kita sekarang bukan hanya untuk mempelajari kehidupan, tetapi untuk menjaganya, untuk memahami, melindungi, dan terus mencari kebenaran yang belum terungkap. Sebab seperti yang pernah ditulis Darwin dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, dari peperangan alam ini, dari kelaparan dan kematian, secara langsung muncul objek-objek tertinggi yang mampu kita bayangkan, produksi makhluk hidup yang tak terbatas keindahan dan keagungannya. Dan mungkin dalam kesadaran itulah manusia bisa menemukan kembali tempatnya di alam semesta, bukan sebagai penguasa kehidupan, melainkan sebagai saksi dari keajaiban yang terus berevolusi. Sebuah simfoni tanpa akhir yang dimainkan oleh waktu, perubahan dan kehidupan itu sendiri.